Kalau kita bertanya nih, Kang Fahri, sebetulnya apa sih tujuan kita dihidupkan sebagai manusia di atas muka bumi ini gitu ya. Tujuan kita menjadi manusia, lahir di atas muka bumi ini, dan tentu saja kita paham bahwa Allah pilih kita itu bukan secara kebetulan gitu ya. Ada maksud yang sungguh-sungguh di balik itu semua. Nah, kalau kita tanya apa tujuan kita menjadi manusia? Saya cepat saja, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah tujuan secara komunal, manusia sebagai umat manusia, yaitu menjadi khalifah. Quran surat ke-2 dimulai dari ayat yang ke-30 itu ya. Surat Al-Baqarah itu dimulai dari ayat yang ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak," dan seterusnya. Nah, itu sebagai manusia atau sebagai umat manusia, ya, secara umum, secara komunal ya, secara masyarakat manusia itu menjadi khalifah. Tapi ada satu lagi tujuan menjadi manusia sebagai individu, Kang Fahri dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat sekalian. Menjadi individu. Kalau tadi khalifah itu secara masyarakat, secara besar gitu ya. Umat manusia itu menjadi masyarakat, sehingga dalam kaitannya kepada fardu ainnya ya, itu agak bisa atau bolehlah kita katakan tidak fardu ain. Maksudnya tidak fardu ain itu dalam artian menunggu kesiapannya, menunggu umat manusia ini menjadi betul-betul khalifah. Tapi yang kedua, tujuan manusia diciptakan yang kedua, karena itu kepada individu, maka fardu ainnya terletak kepada kita individu dimanapun berada, kapanpun juga gitu ya, kapanpun juga. Apa dia? Quran surat ke-51 Az-Zariyat yang saya tampilkan atau kita tampilkan di Rasil TV ya, di layar Rasil TV. Ayat 56. Kita sering dengar kalimatnya ini, tapi malam ini insya Allah kita buka lebih jauh agar betul-betul jelas. Karena bayangin ya, ini tujuan hidup loh gitu maksudnya. Misalkan gini ya, misalkan kita naik Grab. Nah, sekarang kan lazim Grab ini. Itu mesti jelas tujuannya. Iya. Kalau tujuannya nggak jelas, nggak akan pernah nyampe, gitu. Untuk apa naik Grab? Tujuannya nggak tahu kemana, gitu ya, nggak jelas. Kadang begini, saya pernah pesan Grab, namanya mirip, hampir mirip, gitu. Begitu klik, hampir mirip. Karena nggak terlalu perhatian, diklik aja. Udah setengah jalan baru sadar, loh, kok arahnya berlawanan, gitu. Rupanya namanya sama dan ada dua, gitu. Jadi betul-betul tujuan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting karena kita sedang berjalan, menghabiskan waktu hidup kita, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, jadi kalau tujuannya nggak jelas, ini bahaya, gitu ya. Nah, gimana ayatnya? Surat Az-Zariyat ayat 56 di layar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma. Nah, itu kalimat negasi, menegasikan, gitu ya. Menegasikan itu artinya yang lain tuh nggak perlu, gitu kira-kira begitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa itu dalam kaidah tafsir namanya istisna atau pengecualian ya, mengecualikan yang besar menjadi satu yang kecil, mengecualikan yang umum menjadi satu yang khusus gitu. Jadi yang lain tuh seolah-olah nggak penting gitu, bukan seolah-olah, yang lain tuh Allah katakan tidak penting. Yang penting yang satu ini gitu, karena ada kalimat istisna di situ, illah. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu diciptakan bisa saja ada berkeluarga, ada untuk mengenal satu sama lain, ada untuk apa lagi, menjadi anak atau menjadi orang tua dari manusia yang lain. Tapi itu semua menjadi tidak penting kalau yang satu ini nggak ada. Kira-kira begitu. Apa dia? Illa li itu adalah lam li ghoyah kali namanya. Kalau di layar Bapak Ibu perhatikan itu lam li ghoyah. Ghoyah itu artinya tujuan ya. Jadi tujuannya adalah li ya'budun, agar mereka menjadi hamba bagi Allah atau bagi saya, kata Allah, atau mengabdi kepada saya, gitu ya. Nah, ini sekarang yang harus kita buka malam ini sedikit untuk mengingatkan kepada kita agar seperti naik Grab tadi, tujuan kita fix, jelas. Nggak masalah macet-macet jalannya, tapi kalau tujuan jelas pasti nyampe, Kang Fahri. Tapi kalau tujuan nggak jelas, biarpun jalanan lancar, itu nggak akan pernah nyampe. Kenapa? Karena tujuannya salah, gitu kan. Nah, illa liya'budun, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu itu adalah
dhamir atau kata ganti menunjukkan mufrad atau tunggal, dan tidaklah saya, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba kepada saya atau mengabdi kepada saya, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud mengabdi kepada saya itu, gitu ya? Apakah banyakin sodakoh misalkan gitu? Oh, belum tentu, karena ada orang sodakoh tapi masuk neraka. Sodakohnya apa? Riya. Quran surat kedua ayat 264. Terhapus semua sodakohnya itu. Kalimat Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sodakoh kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti yang diberi, gitu ya. Jadi ternyata bukan itu. Demikian pula bisa begini. Oh, liya'budun itu artinya menyembah Allah. Maksudnya sholat. Jadi tujuan hidup kita sholat. Belum tentu. Kenapa? Karena ada orang yang sholat masuk neraka. Iya, ada suratnya. Iya kan? Apalagi gak sholat tentu saja. Quran surat keempat, surat An-Nisa, penghujung juz yang kelima itu, ayat 142. Kalimat Allah di situ, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Lanjutan ayatnya, muzabzabina baina zalika la ilaha illa huwa wa la ilaha illa huwa, dan seterusnya kalimatnya ya. Jadi orang-orang munafik itu, innal munafiqina yukhadi'unallah, mereka berpikir mereka sudah bisa menipu Allah, padahal Allah lah yang sedang memberikan tipuan bagi mereka. Ciri-ciri mereka adalah ketika mereka mendirikan sholat, artinya mereka sholat, mereka melakukan sholat sampai wafatnya, tapi dalam mendirikannya mereka malas, kusala, yura'u bainan nas, ingin tampil kepada manusia, ingin dilihat manusia, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja dalam sholatnya. Nah, mereka ini nanti masuk neraka nih. Ayat 145-nya, tadi 142 ya. Sekarang 145-nya di bawah sedikit. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahkan bukan sembarang neraka. Nerakanya yang paling kerak, Bro Kang Fahri. Paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan dapat penolong. Jadi bukan itu rupanya. Gitu ya. Ya'budun itu bukan itu. Nah, apa dia liya'budun itu? Nah, inilah tadabbur Al-Quran, Kang Fahri dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat sekalian dimanapun berada. Inilah tadabbur Al-Quran. Kita mencari atau kita menampilkan penjelasan satu ayat yang dimaksud ya, dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai hal itu. Nah, jadi kalau kita buka Quran surat kedua ayat 172 di layar Rasil TV saya tampilkan. Kalimatnya begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kami bacakan juga di awal. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dalam perjalanan hidup kalian ini apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Kulu min thayyibat, yang dari yang thayyib yang Allah rezekikan kepada kalian. Nah, ada kalimat berikutnya, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, itu kalimatnya. Tadi kalau kita perhatikan baik-baik ya, kalimatnya. Tadi surat 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini seperti botol dan tutupnya nih, gitu ya. Tadi liya'budun, agar mereka menjadi hamba. Sekarang Allah katakan washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum, kalau kamu memang betul-betul iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah lah menjadi hamba. Nah, gitu. Jadi orang bisa berjalan di atas muka bumi ini, bisa melakukan amal ibadah, bisa juga makan dan minum, menikmati rezeki yang Allah berikan, tapi belum tentu bisa mensyukurinya. Termasuk amal ibadah, Kang Fahri tadi yang kita sampaikan. Maka itu Rasul SAW, Nabi kita itu, beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah seseorang yang namanya itu bersanding dengan nama Allah. Surganya pasti sudah jelas, gitu ya. Gak mungkin gak masuk surga lah, kira-kira begitu ya. Tapi ketika beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau, ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, untuk apa engkau segininya, gitu ya, padahal engkau ini nabi.
dosa nggak ada. Kalaupun ada kesalahan pasti sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan. Surga udah jelas. Ngapain sampai segitunya gitu. Apa jawaban Nabi? Am akunu abdan syakura? Apakah saya sudah menjadi hamba yang bersyukur? Gitu. Jadi motivasinya ibadah itu memang syukur. Gitu. Maka tadi orang sholat tapi nggak ada motivasi syukur, ujungnya ria, pengen tampil, pengen dilihat oleh orang. Gitu. Dan malas. Kenapa? Motivasinya nggak ada. Gitu. Tapi kalau bersemayam merasa syukur di dalam dirinya, nah itulah yang menjadikan motivasi. Malu kita kalau nggak ibadah. Kenapa? Allah kasih sudah banyak kepada kita, gitu ya. Nah, jadi untuk mensimpelkan maksud Al-Quran ini, Bapak Ibu, surat Az-Zariyat 51 ayat 56, kemudian tadaburnya di ayat surat Al-Baqarah ayat 172. Tidaklah kita diciptakan sebagai manusia, sebagai individu manusia, kita semua ini, kecuali untuk sebanyak-banyaknya dalam perjalanan hidup ini bersyukur kepada Allah. Gitu. Itu tujuannya. Ya. Itu artinya kita ya'budun. Itu artinya kita akan melakukan amal ibadah berdasarkan motivasi syukur. Itu artinya kita akan menikmati hidup ini dan husnuzon kepada Allah. Itu artinya kita selalu optimis bahwa Allah itu memang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemberi kepada kita. Nah, jadi hidup kita berdasarkan syukur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa Rasil TV, para pendengar Radio Rasil, sekarang penting bagi kita, karena itulah tujuan hidup kita, untuk bersyukur ya sebanyak-banyaknya dalam perjalanan hidup ya. Penting kemudian bagi kita untuk membuka jangan-jangan lah itu. Jangan-jangan kita belum bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya, karena ini adalah tujuan hidup ya, konsekuensinya kita buka surat Az-Zumar surat 39 ayat ke-7 itu. Konsekuensinya adalah kalau kita bersyukur, Allah ridho sama perjalanan hidup kita. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, maka Allah tidak ridho sama kita. Persoalannya adalah pilihannya cuma dua, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian. Imma syakiron, imma kafuro. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Surat 76 itu, surat Al-Insan ya. Ayat yang ke-3 itu ya. Kalimat Allah begini, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Atau kalau Bapak Ibu mau mulai membacanya dari ayat yang pertama, lebih mantap lagi. Surat 76 mulai dari ayat yang pertama. Hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bukankah telah datang masa, waktu dalam hidup manusia ini, ketika itu dia belum sesuatu, sehingga dia tidak bisa disebutkan karena tidak ada, berasal dari ketiadaan. Kemudian kamilah yang menghidupkan manusia, kata Allah, untuk menguji dia dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kami berikan dia kemampuan mendengar dan melihat. Dalam perjalanan hidup ini, kata Allah, inna hadainahu sabila, kami tunjuki jalan. Dari jalan itu pilihannya cuma dua, imma syakiran wa imma kafura. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Kalau kita menghindari kufur berarti kita sudah bersyukur gitu. Maka ini penting sekali ya. Jadi kalimat lainnya dalam surat 39 Az-Zumar, saya tampilkan di layar Rasil TV. Allah akan ridho kepada kita selama kita bersyukur. Saat kita bersyukur Allah ridho ya. Tapi begitu kita kufur nikmat, nah, Allah tidak ridho kepada kita. Loh kok begitu? Ini dalilnya, apa kalimatnya? Kita bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting sekali sebetulnya. Ayat ini, maksud saya ayat ke-7 dari surat Az-Zumar ini. In takfuru, kalau kalian kufur. Kufur apa yang dimaksud? Bukan kufur akidah, tapi kufur nikmat. Gitu ya. Tahu dari mana nanti perjalanan berikutnya dalam ayat ini? Kita lanjut dulu. In takfuru, kalau kalian kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, ketahuilah bahwa Allah itu kaya, nggak butuh sama kalian ya. Jadi kalimatnya udah tegas sekali nih. Kalau kalian kufur nikmat, Allah tuh nggak butuh sama kalian. Allah tuh maha kaya. Kalimat berikutnya setelah waqaf, wala yardha li ibadihil kufur, Allah tidak meridhoi. Allah tidak meridhoi kekufuran yang ada dalam diri hambanya. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, selama kamu kufur nikmat, maka Allah tidak ridho. Allah tidak ridho, Masya Allah. Kalau Allah tidak ridho, kita mau cari pintu kemana? Mau cari peluang di mana? Mau cari solusi hidup dari mana?
gitu ya, kalau Allah tidak ridho itu ya. Nah, lanjut berikutnya setelah waqaf, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka selama kalian bersyukur itu Allah ridho kepada kalian. Ini juga yang menjawab tadi di awal, in takfuru tadi berarti bukan kufur akidah. Kufur akidah tentu saja, tapi kufur nikmat pun Allah tidak ridho. Kenapa? Karena lawannya adalah wa in tashkuru, kalau kamu bersyukur, yardahu lakum, maka Allah ridho kepada kamu. Itu ya. Nah, dan lanjutan ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak memikul dosa orang lain. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan dan akan ditampakkannya kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan di atas muka bumi ini. Innahu alimun bizatis sudur. Sungguhnya dia mengetahui apa yang terdapat di dalam hati atau dada kalian masing-masing, menunjukkan bahwa kesyukuran atau kekufuran itu berada di dalam dada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Jadi penting sekali karena pilihannya cuma dua, syukur atau tidak. Ya. Kalau syukur Allah ridho, maka kalau syukur itulah penciptaan kita, tujuan penciptaan kita. Sebaliknya kalau tidak syukur, maka Allah tidak ridho, dan itu amat berbahaya bagi kita. Cari-cari solusi untuk hidup kita, untuk persoalan hidup kita, tentu saja sulit, ya, susah. Bukan Allah yang bikin sulit, bukan Allah yang bikin susah, karena Allah sudah memberikan gambarannya kepada kita. Kita sendirilah yang kemudian berbuat itu sehingga menjadi sulit solusi dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke.